warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sumantri Rezekina Harahap dengan NIM 2314040088 dari kelas TMTKC mata kuliah Rancangan Pembelajaran Matematika dengan dosen Bu Nita Putri Utami MPD. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS Rancangan Pembelajaran Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi rancangan pembelajaran matematika. Untuk daftar isinya ada modul ajar, penilaian dan asesmen, program linear, program pengayaan, program olimpiade. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang modul ajar. Kita masuk ke pengertian modul ajar. Modul ajar merupakan perangkat ajar yang disusun secara sistematis dan terstruktur untuk membantu pendidik dan merancang dan melaksanakan proses pembelajaran. Modul ajar digunakan oleh pendidik sebagai panduan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Kegiatan belajar mengajar berjalan terarah dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penyusunan modul ajar dikembangkan berdasarkan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, sehingga pembelajaran yang dilakukan selaras dengan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Dalam modul ajar termuat perencanaan kegiatan belajar, strategi pembelajaran, serta bentuk asesmen yang digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Selain itu, modul ajar bersifat fleksibel, sehingga dapat disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan, dan kemampuan peserta didik, serta kondisi satuan pendidikan. Yang kedua, ada karakteristik modul pembelajaran. Yang pertama itu, karakteristik modul merupakan hal yang harus diperhatikan pada saat penyusunan modul. Hal ini karena modul memiliki karakteristik yang berbeda dengan bahan ajar lainnya. Yang pertama, self-introduction. Melalui modul tersebut, seseorang atau peserta didik mampu belajar sendiri, tidak tergantung pada pihak lain. Hal ini sesuai dengan tujuan modul ajar, agar peserta didik mampu belajar mandiri. Stand alone, yaitu modul ajar dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain, atau harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Dengan menggunakan modul, peserta didik tidak perlu bahan ajar lain untuk mempelajari atau mengerjakan tugas pada modul tersebut. Yang ketiga, adaptif. Modul hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Dikatakan adaptif jika modul tersebut dapat menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta fleksibel dilakukan di berbagai tempat. Yang kedua, as-friendly. Maksudnya itu modul hendaknya juga memenuhi kaidah user-friendly atau bersahabat kerap dengan pemakaiannya. Setiap instruksi dan paparan informasi yang tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk kemudahan dalam respon, mengakses sesuai dengan keinginan, penggunaan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, serta menggunakan istilah yang umum. Digunakan merupakan salah satu bentuk as-friendly. Yang ketiga, tujuan penyusunan modul ajar. Yang pertama itu membantu guru merancang pembelajaran yang terarah dan terencana. Yang kedua, menjadi pedoman dalam mengelola kegiatan pembelajaran di kelas. Yang ketiga, membantu peserta didik belajar secara mandiri dan sistematis. Yang keempat, mengarahkan pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Yang kelima, menjamin ketercapaian tujuan pembelajaran secara optimal. Yang keempat, kita masuk ke komponen modul ajar. Komponen yang pertama itu ada identitas modul. Identitas modul merupakan bagian awal modul ajar yang memuat informasi umum seperti nama penyusun, mata pelajaran, kelas, semester, dan alokasi waktu. Identitas ini berfungsi sebagai penanda administratif agar modul ajar mudah dikenali serta sesuai dengan jenjang dan kebutuhan pembelajaran. Yang kedua, ada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran.
Ini menjadi acuan utama dalam penyusunan modul ajar. Capaian pembelajaran menunjukkan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik pada suatu fase. Sedangkan tujuan pembelajaran merinci kemampuan yang ingin dicapai melalui kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Yang ketiga ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini berisi pokok-pokok bahasan yang akan dipelajari oleh peserta didik. Materi ini mencakup konsep, fakta, dan prosedur yang disusun secara sistematis agar memudahkan peserta didik dalam memahami isi pembelajaran. Kegiatan pembelajaran merupakan rancangan aktivitas belajar yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kegiatan ini mencakup tahap pendahuluan untuk membangun kesiapan belajar. Kegiatan inti untuk proses pembelajaran utama dan kegiatan utama untuk refleksi serta penguatan pemahaman. Yang kelima ada asesmen. Asesmen ini digunakan untuk menilai ketercapaian tujuan pembelajaran dan perkembangan belajar peserta didik. Asesmen dalam modul ajar meliputi asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal, asesmen formatif untuk memantau proses belajar, dan asesmen sumatif untuk menilai hasil belajar akhir. Setelah itu ada media dan sumber belajar. Merupakan sarana pendukung dalam proses pembelajaran. Media dan sumber belajar dapat berupa buku teks, LKPD, video pembelajaran, maupun media pendukung lainnya yang membantu peserta didik memahami materi secara lebih efektif dan menarik. Yang kelima ada langkah-langkah penyusunan modul ajar. Yang pertama itu menganalisis capaian pembelajaran. Yang kedua menetapkan tujuan pembelajaran. Yang ketiga mengidentifikasi kompetensi awal peserta didik. Yang keempat menentukan materi pembelajaran. Yang kelima merancang kegiatan pembelajaran. Yang keenam menentukan metode dan strategi pembelajaran. Setelah itu kita masuk ke contoh modul ajar. Nah, contoh modul ajar itu yang pertama kan tadi ada informasi umum. Di informasi umum ada identitas modul, kompetensi awal, profil, Pancasila, sarana dan prasarana, modul dan pendekatan pembelajaran, serta mode pembelajaran. Ada kompetensi inti, itu ada tujuan pembelajaran, ada pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik. Setelah itu masuk ke kegiatan pembelajaran. Itu ada kegiatan, ada aktivitas pendidik dan aktivitas peserta didik serta alokasinya. Ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Setelah itu ada lampiran, yaitu lampirannya itu yang pertama observasi. Itu yang observasi yang pertama itu aktivitas kelompok. Setelah itu ada formatnya, ada rubriknya. Nah, ada penilaian dan kategori penilaian. Setelah itu presentasi. Setelah itu ada aspek presentasi. Sama juga seperti yang observasi tadi ada format sama rubrik. Setelah itu ada lembar kerja peserta didik atau LKPD dan kesimpulan. Setelah itu kita masuk ke penilaian dan asesmen. Yang pertama masuk ke pengertian penilaian dan asesmen. Penilaian atau asesmen itu merupakan proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik. Asesmen digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran. Tujuan penilaian dan asesmen. Pertama itu untuk mengetahui kemampuan awal dan perkembangan belajar peserta didik. Yang kedua, mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, memberikan umpan balik bagi guru dan peserta didik. Yang keempat, menjadi dasar perbaikan proses pembelajaran. Setelah itu masuk ke prinsip penilaian dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama itu berorientasi